Kemudian tentu saja Indonesia, tim yang secara histori baru pertama kali Hervé Renard hadapi. Nah, yang jadi perhatiannya, Indonesia ini kan tim dari ASEAN. Tapi dalam daftar list pemain yang diumumkan oleh Coach Shin, pelatih maconan galak tersebut diketahui hanya bisa tertawa. Mengetahui fakta yang ada, kalau timnas Indonesia rupanya banyak diisi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas persepak bola Indonesia. Kali ini ada berita dari channel Legals. Yakin mereka tim ASEAN. Reaksi Hervé Renard, list pemain Indonesia. Pemain pesan perdong khusus untuk STY. Kalau menurut gue termasuk sebuah hinaan juga, karena Indonesia dilecehkan dengan kata-kata apakah benar ini list pemain Indonesia. Karena mungkin Indonesia banyak sekali diisi oleh pemain-pemain naturalisasi dari luar negeri lur. Gimana keberlanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Oke. Selain laga melawan Jepang, kita tentu tahu kalau Indonesia juga akan melawan tim kuat Asia lainnya, Arab Saudi. Tentu saja ini akan menjadi dua laga yang berbeda dari pertemuan pertama, sebab sudah pasti gaya main Arab di bawah Mancini dan Hervé Renard tidaklah sama. Di mana pelatih asal Prancis tersebut adalah tipe pelatih yang sangat mengandalkan sepak bola direct serta high pressing yang sangat sesuai dengan karakter permainan tim dari Timur Tengah. Nah, di satu sisi, sebagai pelatih yang dalam tanda kutip baru, Hervé Renard pastinya perlu mempelajari lawan-lawan yang akan dihadapi. Memang untuk Jepang dan Australia secara komposisi nggak banyak berubah saat ia melawannya di kualifikasi edisi sebelumnya. Mungkin hanya dari cara bermain, khususnya Australia yang dirasa pasti banyak berubah sejak mereka berganti pelatih. Kemudian tentu saja Indonesia, tim yang secara histori baru pertama kali Hervé Renard hadapi. Nah, yang jadi perhatiannya, Indonesia ini kan tim dari ASEAN. Tapi dalam daftar list pemain yang diumumkan oleh Coach Shin, pelatih maconan galak tersebut diketahui hanya bisa tertawa. Mengetahui fakta yang ada, kalau timnas Indonesia rupanya banyak diisi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa. Atas dasar itulah, Renard berujar akan menyiapkan taktik terbaik agar bisa membawa Arab Saudi keluar dari situasi sulit yang mereka alami sejak dipegang oleh Mancini. Di satu sisi ada juga Kelvin Verdong yang seperti tersirat memberikan masukan kepada Shin Tae-yong terkait sistem yang selama ini dimainkan. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap negatif, karena bagaimanapun ini juga menjadi bukti kalau nggak ada gap tertentu antara pemain dan pelatih. Benar-benar. Tapi kan walaupun mereka tuh pemain-pemain Eropa, tapi kan punya darah Indonesia lor ya. Dan telah dinaturalisasi oleh ketua kita PSSI. Jelas bulan November ini akan terasa sangat mendebarkan, sebab dua laga di bulan ini tim Garuda akan bersua dua tim kuat Jepang dan Arab Saudi. Soal Jepang, jelas kita nggak perlu meragukan kualitas tim yang satu ini. Namun untuk laga melawan Arab, disitulah sejatinya peluang terbesar kita untuk meraih 3 poin, walaupun ya itu juga nggak gampang. Yap, Arab Saudi diketahui sedang dalam mood yang oke pasca kembalinya Hervé Renard. Pelatih asal Prancis yang terkenal maco nan galak itu kembali melatih The Green Falcon usai pihak SEFF mendepak Roberto Mancini yang dianggap gagal. Jelas bagaimanapun Arab di bawah Hervé Renard pastinya akan jauh berbeda dari Arab di bawah Mancini. Sebab dari sisi cara bermain, Renard adalah tipe pelatih yang terkenal akan sepak bola direct berbasis high pressing. Dan berdasarkan catatan statistik dari Transfermarkt menunjukkan bahwa pemain-pemain dari Al Hilal lah yang diketahui mendominasi daftar pemain yang paling sering tampil di bawah kepemimpinan Renard. Nah, dari semua nama, ada 3 nih pemain yang penampilannya terbilang luar biasa di bawah asuhannya, yang mana itu akan jadi sinyal bahaya buat timnas Indonesia. Pertama, ada Mohamed Kanu yang mencatat 32 pertandingan selama diasuh oleh Renard pada periode pertamanya. Tapi kan tetap aja Indonesia tetap bisa ngimbangin loh ya. Firas Al-Buraikan yang tampil dalam 30 laga dengan kontribusi 6 gol dan 3 assist. Selanjutnya, Kapten samakan Indonesia dengan yang dulu loh ya. Salem Al-Dosari tercatat tampil dalam 29 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan 13 gol serta 4 assist di bawah kepemimpinan Renard. Tentu dengan senjata utama 3 pemain tadi sudah pasti akan membuat lini belakang timnas yang dikomandoi oleh Jesus harus bekerja keras. Iya. Tapi untuk pelatih Arab yang barunya Hervé Renard ini jangan gitu ya. Indonesia seperti meledek, dia menertawai list dari pemain Indonesia yang banyak pemain keturunan ya lur ya. Tapi kan walaupun seperti itu kan
AFC ataupun FIFA mensahkan saja, yang penting pemain itu adalah mempunyai darah keturunan dari Indonesia. Dan ketua PSSI kita pun Bapak Erick Thohir telah menaturalisasi data-data mereka lur ya menjadi pemain Indonesia. Kenapa harus ditertawakan? Kalau takut ngomong bos. Kita lanjut lur. Lebih lanjut, Hervé Renard sendiri sesumbar akan melakukan apapun untuk membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, ia juga sadar kalau dalam hal ini, ia juga harus adaptasi lagi terutama untuk dua lawan terdekat yakni Australia serta Indonesia. Yap, melawan Australia, meskipun secara materi pemain kurang lebihnya sama dengan edisi sebelumnya, Hervé Renard sadar betul kalau dengan pelatih baru, Australia pasti akan menampilkan permainan berbeda. Pun begitu dengan Indonesia, di mana ia diketahui cuma tertawa ketika melihat list pemain tim Garuda yang baru aja diumumkan. Sebab menurutnya adalah yang terbilang langka bagi tim ASEAN, punya pemain yang sebagian besar merumput di luar negeri khususnya Eropa. Bahkan beberapa dari pemain Indonesia adalah mereka yang berkompetisi di level teratas seperti Maysil Gers, Chaises, Kelvin Verdong, Martin Plas, Tom Haye, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Ragnar Oratmangun. Atas dasar itulah Hervé Renard maklum kalau ketika itu Arab dan Australia bisa ditahan imbang. Namun ia juga nggak habis pikir, gimana bisa Indonesia kalah dari tim seperti China yang sebelumnya jadi juru kunci grup. Ya juga sih ya. Ya mungkin itu mental pemain Indonesia waktu pemain dengan Cina masih drop karena dicurangi oleh negara Arab lur ya, dari Bahrain lur. Dan juga di sini Hervé Renard jangan terlalu pede ya, dan juga jangan terlalu tersumbar dengan pemain Indonesia dan juga keahlian dia dalam melatih timnya Arab. Di sisi lain melihat faktor-faktor yang ada, tentu saja Koshin kali ini nggak boleh lagi namanya dalam tanda kutip coba-coba. Terlebih Pak Erick pun juga udah mewanti-wanti soal ini. Dan sejatinya itu sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Kelvin Verdong, di mana Verdong secara tersirat dengan komposisi materi pemain yang ada baiknya untuk memainkan skema 4 back. Karena bagi Verdong pribadi, ia pun mengaku lebih nyaman dengan sistem semacam itu. Meskipun begitu, Verdong juga mengaku tak masalah ketika harus bermain dengan sistem 3 back ketika di timnas. Sejujurnya, saya lebih suka bermain di tengah dengan skema 4 back. Karena Anda lebih emang udah keahliannya di tengah lur ya dia ya. Sebagai pemain belakang, Anda sering kali menghadapi pemain yang cepat dan lincah. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Ini berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan. Saya suka sistem itu. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda. Ucap Verdong dikutip dari Forzanek. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Verdong, memang selama ini Koshin lebih suka bermain dengan pola 3 back, yang mana itu akan berubah jadi 5 back ketika dalam mode bertahan. Masalahnya dengan kualitas pemain yang dimiliki sesungguhnya amat sayang kalau pemain-pemain yang ada seolah-olah dipaksa lebih bertahan. Karena bagaimanapun kualitas pemain seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun hingga Maysil Gers harusnya bertahan itu kalau misalnya kita udah dapat gol lur ya. Kalau masih belum dapat gol mah menyerang aja terus. Dan gak ada sedikit pun niat buat sok tahu atau apapun. Murni di situ back harus ya, bekerja keras untuk turun naik. Nah, kembali ke soal tadi, kita nggak bisa menutup fakta kalau sebagian besar pemain diaspora kita tumbuh besar di kultur sepak bola Belanda yang terkenal akan filosofi menyerangnya. Maka nggak ada salahnya bagi Koshin untuk bermain 4 back dengan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1. Yang mana itu akan memungkinkan kita punya pemain ekstra di tengah sehingga nggak membuat Tom Haye seolah-olah pemain yang lemes karena habis tenaga di babak kedua. Dengan pola 4 back, maka tugas Tom di tengah pastinya jauh lebih enak. Toh secara materi, kita punya pemain yang bisa bermain di posisi itu. Semisal nih 4-3-3, kipernya Martin Plas, duet backnya ada Chaises dan Maysil Gers, back kanan Sandy Walsh, back kiri Kelvin Verdong. Lalu 3 di tengah, kita bisa pakai kombinasi Nathan sebagai Nathan, Tom, dan Ivar. Dan 3 di depan ada Rafa, Ragnar, dan Elian. Ini adalah posisi yang luar biasa sebenarnya lur ya. Tinggi dalam melakukan pergerakan. Memang resikonya lebih besar karena pasti pertahanannya nggak bakal serapat main 3 back yang jadi mode 5 back ketika bertahan. Tapi daripada main parkir bus terus ujung-ujungnya jebol, ya udah nggak apa-apa pas lawan Arab misal. Main aja terbuka. Toh secara kualitas individu mereka nggak lebih hebat dari Indonesia. Asli, kalau itu kita berani jamin. Untuk itu semoga saja Koshin bisa lebih percaya diri memaksimalkan kapasitas pemain yang ada. Ketimbang parkir bus selalu kalah. Mendingan main menyerang. Ibaratnya
Lu kebobolan 1 gol, terus cetak 2 gol, you still win the game kok. Jadi nggak usah takut kebobolan. Selama nggak ada blunder aneh-aneh serta miskomunikasi. Kalah menang itu udah pertandingan loh ya. 4 poin dari Jepang serta Arab bukanlah target yang muluk-muluk. Berat iya pasti, namun bukan berarti Indonesia nggak ada peluang sama sekali loh. So tetap semangat Garudaku. Bermainlah dengan rasa bangga demi kehormatan Ibu Pertiwi. Amin. Keren Lur ya. Benar, kalau misalnya strategi tadi diterapkan oleh Sintayong, mungkin Indonesia bisa kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan melawan Arab Lur ya. Walaupun Arab mempunyai pelatih yang dikenal dengan galak dan juga mempunyai strategi tinggi dalam sepak bolaan. Reaksi Herbert Ronald. Tapi mereka juga tidak akan bisa menyerap langsung ilmu dari Herbert Ronald dengan secepat mungkin Lur ya. Karena kita tahu Herbert Ronald ini adalah pengganti dari Roberto Mancini dari Arab yang tidak mampu memenangkan waktu bertanding dengan Indonesia. Mungkin sih 1 bulan lamanya dilatih oleh pelatih baru mereka akan menyerap langsung ilmu-ilmu dari mereka, ya itu tergantung pemainnya juga Lur ya, gimana pemikirannya. Tapi menurut gue Indonesia pasti menang melawan Arab karena mungkin dari awal saja pelatih ini udah merasa sombong Lur ya dengan kemampuannya. Dia seperti merendahkan Indonesia dikarenakan banyak pemain-pemain dari Belanda, dari luar. Tapi kan itu pemain-pemain sah Indonesia yang punya keturunan dari Indonesia. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita Lur ya. Gimana menurut kalian tentang berita ini? Tolong tulis di komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaksi dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.